I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. Ratu Camilla diduga mengambil tiara warisan milik Putri Catherine yang diwariskan oleh mendiang Ratu Elizabeth. Kejadian ini membuat publik heboh. Tiara itu bukan hanya perhiasan berkilau, melainkan juga dianggap menyimpan makna dan rahasia tertentu. Lalu apa sebenarnya yang mendorong Camilla bertindak sedemikian rupa? Apakah karena iri hati, kemarahan, atau ada intrik kerajaan yang lebih dalam? Kisah ini membuka tabir hubungan rumit antara Putri Catherine dan Ratu Camilla. Menelusuri dinamika internal keluarga kerajaan memberi kita pemahaman tentang bagaimana mereka menyeimbangkan identitas pribadi, tuntutan budaya, serta emosi dalam menghadapi tugas-tugas kerajaan. Hubungan Camilla dengan Raja Charles diyakini sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan kestabilan emosional setelah melalui berbagai tantangan pribadi. Di sisi lain, hubungan erat antara Putri Anne dan Pangeran Andrew menampilkan bentuk kesetiaan dan kedekatan emosional yang berbeda. Semua ini mencerminkan kehidupan kerajaan yang kompleks, di mana kebutuhan pribadi, ekspektasi publik, dan realita emosional seringkali bertabrakan. Banyak masyarakat penasaran dengan hubungan antara Putri Catherine, yang kini bergelar Putri Wales, dan Ratu Camilla. Banyak yang ingin tahu bagaimana kedua wanita ini menavigasi latar belakang dan peran mereka di bawah aturan ketat keluarga kerajaan. Terdapat spekulasi bahwa saat Pangeran William dan Catherine naik takhta sebagai raja dan ratu, mereka mungkin akan menurunkan peran publik Camilla secara signifikan. Hal ini disebut-sebut sebagai salah satu alasan kekhawatiran Camilla, yang kemudian berusaha menegaskan posisinya dalam keluarga, termasuk dengan tindakan simbolik, misalnya meminta orang tua Catherine untuk masuk melalui pintu khusus staf di Istana Buckingham. Meski Catherine telah berusaha membangun hubungan dengan Camilla, usahanya seolah tidak disambut baik. Camilla tampaknya belum sepenuhnya menerima Catherine atau mendukungnya dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan. Ketegangan antara mereka pun kian memuncak. Penulis biografi Tom Bower mengungkapkan bahwa perselisihan serius terjadi antara Catherine dan Camilla menjelang penobatan Raja Charles. Perselisihan ini berkaitan dengan daftar tamu acara, aspek penting dalam protokol kerajaan yang mencerminkan posisi dan relasi antar anggota keluarga. Catherine merasa kecewa setelah mengetahui bahwa Camilla diizinkan mengundang lebih banyak tamu daripada dirinya, sebuah indikasi akan ketimpangan status di dalam keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan kembali menjadi sorotan publik setelah ketegangan yang selama ini tersembunyi mulai terlihat jelas. Perbedaan perlakuan dalam daftar tamu saat penobatan Raja Charles memicu rangkaian peristiwa yang memperburuk situasi. Usai acara penobatan, Kate meninggalkan Westminster Abbey tanpa menyapa ataupun menunjukkan rasa hormat kepada Ratu Camilla, sebuah tindakan yang tidak luput dari perhatian publik. Gestur tersebut mempertegas adanya keretakan yang semakin dalam antara kedua wanita tersebut. Penulis biografi Tom Bower menekankan bahwa konflik ini bukan masalah sepele. Dampaknya diperkirakan akan meluas dan bertahan lama, bahkan setelah pesta penobatan selesai. Ketegangan antara Kate dan Camilla tidak hanya mencerminkan perselisihan pribadi, namun berpotensi memengaruhi kestabilan internal keluarga kerajaan secara keseluruhan. Perselisihan antara dua figur kuat ini bisa mengubah pandangan publik terhadap monarki, baik dari kalangan pendukung maupun yang kritis terhadap institusi tersebut. Dalam menghadapi perubahan opini publik, pertentangan yang terus berlangsung antara Kate dan Camilla mungkin akan mempengaruhi bagaimana monarki dipahami dan dihargai. Studi Bower menunjukkan bahwa keluarga kerajaan menghadapi lebih dari sekadar tugas-tugas formal. Konflik dan perselisihan internal turut memengaruhi tingkat solidaritas keluarga serta kepercayaan publik terhadap mereka. Masyarakat kini menantikan bagaimana kedua wanita ini akan mengelola ketegangan di antara mereka, dan apakah mereka dapat menyelesaikan perbedaan demi menjaga citra baik keluarga kerajaan. Pertanyaan utamanya adalah, mampukah Kate dan Camilla menyelesaikan konflik mereka? Dan bekerja sama demi kepentingan institusi kerajaan? Hasil dari dinamika ini akan memengaruhi tidak hanya hubungan pribadi mereka, tetapi juga pandangan masyarakat terhadap masa depan monarki. Situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam menyeimbangkan perasaan pribadi dengan tanggung jawab publik yang melekat pada peran sebagai anggota kerajaan. Masa depan kedua wanita ini, dan bahkan keluarga kerajaan secara keseluruhan, bergantung pada bagaimana mereka menghadapi situasi yang kompleks ini. Pilihan dan tindakan mereka akan membawa dampak besar terhadap arah monarki ke depan. Sebelum
Kita menyelami lebih dalam lagi, ada baiknya melihat kembali perjalanan Ratu Camilla menuju status kerajaannya, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungannya dengan Catherine. Dalam kisah persaingan kerajaan yang kian mengemuka, perhiasan yang dikenakan oleh Catherine pun ikut menjadi bahan perbincangan. Koleksi perhiasannya selalu mencerminkan gaya elegan dan makna mendalam, baik dari sisi sejarah keluarga maupun warisan kerajaan. Namun pemilihan tiara tertentu belakangan ini memunculkan spekulasi. Apakah Catherine secara tidak langsung mengirim pesan kepada Camilla di tengah meningkatnya ketegangan di antara mereka? Meskipun tampaknya tidak dimaksudkan. Untuk menyinggung siapapun, termasuk Ratu Camilla, beberapa pihak menganggap pilihan tersebut syarat makna. Perhiasan dalam konteks kerajaan bukan sekadar aksesori, melainkan simbol status, sejarah, dan komunikasi yang halus di antara para anggota keluarga kerajaan. Untuk memahami mengapa sebagian orang berspekulasi mengenai makna di balik pilihan tiara, Catherine, kita perlu menelusuri lebih dalam koleksi perhiasan miliknya dan juga kisah hidup Camilla. Camilla lahir di London pada 17 Juli 1947 dan menghabiskan masa kecilnya di East Sussex dan South Kensington. Hubungannya dengan keluarga kerajaan dimulai pada awal tahun 1970-an, ketika ia bertemu Pangeran Charles tak lama setelah bercerai dari suami pertamanya, Andrew Parker Bowles. Pertemuan pertama mereka terjadi di rumah teman bersama mereka, Lucia Santa Cruz, dan hubungan mereka dengan cepat menjadi dekat. Hubungan tersebut awalnya terlihat menjanjikan, karena mereka saling mengenalkan satu sama lain kepada keluarga masing-masing. Namun, hubungan itu mengalami hambatan ketika Charles harus menjalani tugas militer di Angkatan Laut Kerajaan. Kepergian Charles mengakibatkan perpisahan yang menyakitkan. Beberapa orang berpendapat bahwa perpisahan itu terjadi karena ketidaksukaan keluarga kerajaan terhadap Camilla, sementara yang lain percaya bahwa itu hanya karena waktu yang tidak tepat. Sejarawan kerajaan Robert Lacy mencatat bahwa pertemuan mereka terjadi saat usia masih muda dan Charles tidak pernah meminta Camilla untuk menunggunya. Hal ini mungkin menjadi penyebab utama perpisahan mereka. Namun, penulis Sarah Bradford mengungkapkan detail lebih lanjut dalam bukunya Diana. Menurut Bradford, Lord Mountbatten, tokoh penting dalam lingkaran kerajaan, memiliki peran besar dalam perpisahan tersebut. Ia diduga tidak menyukai Camilla dan mungkin mempengaruhi Charles untuk menikahi wanita lain. Akhirnya, Charles menjalani hubungan dengan Amanda Knatchbull, cucu dari temannya. Meskipun awalnya berpisah dan kemudian menikahi pasangan masing-masing, Charles dan Camilla akhirnya bertemu kembali setelah Charles bercerai dari Diana. Keduanya kembali menjalin hubungan dalam masa yang penuh kesulitan. Camilla, yang dulu dikenal sebagai selingkuhan, menerima banyak kritik dan kecaman dari publik, terutama setelah kematian tragis Putri Diana. Banyak yang menganggap Camilla sebagai sumber perpecahan dalam keluarga kerajaan. Namun, meskipun kontroversi terus membayangi, Charles dan Camilla menikah pada tahun 2005 di Windsor Guildhall. Camilla menghadapi tantangan besar ketika bergabung secara resmi dengan keluarga kerajaan. Ia tidak hanya mendapat sorotan tajam dari masyarakat, tetapi juga harus membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari monarki. Bahkan Ratu Elizabeth II awalnya tidak mendukung pernikahan Charles dan Camilla. Untuk waktu yang lama, Camilla hanya dikenal sebagai Duchess of Cornwall. Keadaan berubah drastis setelah Ratu Elizabeth wafat pada 8 September 2022. Saat Charles naik takhta sebagai raja, Camilla diangkat menjadi permaisuri, Queen Consort. Transisi ini bukan hal yang mudah. Camilla harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan publik dan membuktikan dirinya sebagai pendamping yang pantas bagi Raja Charles. Charles pun sangat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik, mengingat betapa sensitifnya opini masyarakat terhadap Camilla. Dalam pidato pertamanya sebagai raja, ia secara hati-hati menyampaikan dukungan terhadap istrinya di tengah dinamika opini publik yang masih terbelah. Banyak orang mengagumi bagaimana Putri Catherine beradaptasi dengan kehidupan kerajaan. Mereka menghormatinya bukan hanya karena pesona dan keanggunannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya yang tulus serta dedikasinya terhadap masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sikap anggun dan ketulusannya telah membantunya menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris yang paling dicintai, sebuah pencapaian yang tidak banyak diprediksi beberapa tahun sebelumnya. Seiring waktu, popularitasnya terus meningkat. Namun, antara Desember 2022 hingga April 2024, terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Pada akhir tahun 2022, jajak pendapat YouGov menunjukkan bahwa Catherine sudah menjadi anggota kerajaan terpopuler kedua. Tapi hanya dalam waktu 1,5 tahun, ia melampaui semuanya, termasuk Ratu Camilla,
dan dinobatkan sebagai sosok kerajaan paling dicintai. Selain itu, ia juga menjadi orang yang paling banyak dicari di Google di Inggris. Peningkatan, popularitas ini tidak hanya mencerminkan kekaguman, tetapi juga rasa kasih sayang yang tulus dari masyarakat, memperlihatkan betapa dalamnya hubungan emosional publik dengan kisah hidupnya. Catherine Elizabeth Middleton lahir pada 9 Januari 1942 di Rumah Sakit Royal Berkshire, Reading. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya bekerja sebagai pengatur penerbangan dan ibunya sebagai pramugari. Meskipun tidak berasal dari kalangan bangsawan, orang tuanya bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang baik bagi Catherine dan saudara-saudaranya. Sejak kecil ia sudah menunjukkan minat pada seni, yang membawanya untuk menempuh pendidikan sejarah seni di Universitas St. Andrews, Skotlandia. Di sanalah ia menarik perhatian Pangeran William saat menghadiri sebuah acara peragaan busana amal. Catherine mengenakan gaun rendah berani yang secara tidak disangka-sangka menjadi titik balik dalam hidupnya. Mereka kemudian menjadi dekat karena tinggal di asrama yang sama, St. Salvatore's Hall, dan di tahun kedua kuliah mereka berbagi flat bersama dua teman lainnya. Hubungan mereka semakin erat, dan pada tahun 2003 mereka resmi berpacaran. Pasangan ini memilih untuk menjaga hubungan mereka dari sorotan media. Pangeran William, yang masih menyimpan luka karena pengaruh media terhadap ibunya, Putri Diana, ingin melindungi Catherine dari tekanan serupa. Namun, meskipun mereka berusaha menjaga privasi, perhatian media terhadap Catherine tidak dapat dihindari. Ketika mereka sempat putus, banyak penggemar yang kecewa karena mengikuti perjalanan cinta mereka. Alasan perpisahan tidak pernah diungkapkan secara jelas, namun perpisahan itu hanya berlangsung singkat. Mereka segera bersatu kembali dan hubungan mereka menjadi semakin kuat. Pada tahun 2010, saat berkunjung ke Gunung Kenya, William melamar Catherine menggunakan cincin safir dan berlian peninggalan mendiang ibunya. Pengumuman pertunangan mereka mendapat perhatian besar secara global. Di balik kebahagiaan itu, beredar kabar bahwa Ratu Camilla tidak menyetujui hubungan mereka. Ia dikabarkan merasa Catherine tidak cukup pantas untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Latar belakang Catherine dianggap tidak sesuai dengan tradisi kerajaan. Namun, Pangeran William tetap teguh pada keputusannya karena ia yakin bahwa Catherine adalah satu-satunya wanita yang ia inginkan sebagai pasangan hidup. Jutaan orang menyaksikan pernikahan mereka di Westminster Abbey pada 29 April 2011. Banyak yang penasaran dengan seperti apa sosok bangsawan yang akan ditampilkan Catherine. Seiring berjalannya waktu, melalui kerja keras, kepedulian, dan kerendahan hati, Catherine membuktikan jenis bangsawan seperti apa dirinya. Catherine dengan antusias menjalankan perannya, terutama dalam bidang amal. Salah satu kegiatan pertama yang ia lakukan adalah menghadiri acara UNICEF dan mengunjungi Naomi House Hospice untuk menunjukkan dukungannya kepada anak-anak yang sakit. Alih-alih menerima hadiah pernikahan, ia dan William meminta sumbangan untuk amal yang kemudian disalurkan ke 26 organisasi yang mendukung anak-anak, angkatan bersenjata, seni, dan bidang lainnya. Gestur penuh perhatian ini menunjukkan di mana prioritas Catherine berada dan membuatnya semakin dicintai masyarakat. Ia mendukung program terapi seni karena kepeduliannya terhadap kesejahteraan anak-anak. Pengetahuannya dalam sejarah seni membantunya menjalin ikatan dengan anak-anak melalui kreativitas. Ia juga menjadi relawan untuk Asosiasi Pramuka di North Wales dan menjadi dekat dengan Ratu Elizabeth, yang merupakan pelindung organisasi tersebut. Istilah Kate Effect mulai dikenal sebagai cara untuk menggambarkan kemampuannya menarik perhatian publik terhadap isu-isu dan program yang ia dukung. Pada tahun 2012, ia mulai mengunjungi pusat rehabilitasi kecanduan. Di sana, ia tidak hanya hadir untuk sesi foto, tapi benar-benar meluangkan waktu untuk mendengarkan dan belajar dari mereka yang sedang berjuang pulih. Hal ini mendorongnya menciptakan program impact untuk mendidik keluarga tentang kecanduan, membantu banyak orang memahami perjuangan mereka yang terdampak penyalahgunaan zat. Pada Juni 2021, ia menjadi pelindung organisasi Forward Trust setelah bergabung dengan Action on Addiction, menunjukkan komitmennya dalam mendukung mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Catherine tidak hanya fokus pada kampanye besar. Pada Januari 2018, ia menyumbangkan rambutnya ke Little Princess Trust, sebuah badan amal yang membuat wig untuk anak-anak penderita kanker yang kehilangan rambut mereka. Meskipun terlihat sebagai tindakan kecil, hal itu memberi dampak besar bagi banyak orang. Selama kampanye Global Nursing Now, Catherine menunjukkan dukungannya kepada para pekerja kesehatan.
Ia memahami pentingnya profesi tersebut karena nenek dan buyut perempuannya juga adalah perawat. Catherine mengunjungi rumah sakit dan berbicara langsung dengan para pekerja garis depan untuk memahami kesulitan mereka selama pandemi COVID-19. Ia juga aktif meningkatkan kesadaran publik tentang tantangan yang dihadapi para tenaga medis. Catherine secara konsisten menunjukkan bahwa keluarga kerajaan memberikan dukungan penuh kepada para tenaga kesehatan. Catherine memberi banyak perhatian pada kesehatan mental. Ia mengunjungi rumah sakit seperti St. Thomas dan rumah sakit Maudsley, di mana ia meluangkan waktu bersama anak-anak dan para ibu yang berjuang menghadapi masalah kesehatan mental. Masyarakat menganggapnya bukan hanya sebagai sosok yang berbicara tentang isu ini, tapi juga yang benar-benar mengambil tindakan nyata. Bonita Revson, seorang tokoh yang dihormati di bidang tersebut, memuji Catherine karena selalu memprioritaskan anak-anak. Peter Fonagy dari Anna Freud Center mengatakan bahwa Catherine adalah suara bagi banyak anak yang diam-diam berjuang dan menganggapnya sebagai tokoh kunci dalam kesehatan mental anak-anak saat ini. Selama dekade terakhir seperti banyak dari kita, Catherine telah bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ia melihat langsung bahwa pengalaman seperti tunawisma, kecanduan, dan masalah kesehatan mental seringkali berakar dari masa kecil yang sulit. Kerja kerasnya pun mendapat pengakuan. Ia dan Pangeran William menerima lencana emas Blue Peter, sebuah kehormatan langka yang sebelumnya pernah diberikan kepada Ratu Elizabeth. Lencana ini merupakan bentuk penghargaan publik atas dedikasi dan komitmen mereka. Putri Catherine menjadi bangsawan yang paling dicintai bukan karena ketenaran atau drama, tetapi karena kepedulian yang konsisten, pengabdian yang rendah hati, dan sifatnya yang penuh kasih sayang. Masyarakat mengaguminya bukan hanya karena penampilan atau gelar, tapi karena sikapnya. Ia membawa dirinya dengan kebaikan hati, kerendahan hati, dan keteguhan. Perjalanannya menjadi pengingat bahwa cinta tulus dan dedikasi adalah hal yang membuat seseorang bersinar, bahkan dalam peran publik yang sangat diawasi. Catherine kini dianggap bukan sekadar seorang putri, tetapi simbol harapan dan kepedulian dalam keluarga kerajaan modern. Bagaimana pandangan publik terhadap Catherine? Dan mengapa Camilla merasa tidak senang akan hal itu? Ketegangan di balik mahkota. Pada tahun 2016, Duke dan Duchess of Cambridge memulai kampanye bernama Heads Together untuk mendorong masyarakat agar mau berbicara tentang masalah kesehatan mental mereka. Ini adalah proyek unik di mana kedua bangsawan tersebut angkat suara untuk menghentikan stigma terkait kesehatan mental. Yang paling menarik perhatian adalah ketika Catherine berbicara tentang perjuangan pribadinya. Ia terbuka tentang rasa bersalahnya sebagai seorang ibu, tentang bagaimana sulitnya menyeimbangkan pekerjaan dan mengurus anak. Ia juga mengungkapkan ketakutan dan keraguannya ketika menjadi ibu untuk pertama kali, bertanya-tanya apakah ia melakukan semuanya dengan benar. Dengan kejujuran dan kerentanannya, ia menginspirasi banyak orang untuk ikut berbagi cerita. Rasa empatinya menyentuh banyak hati. Hal ini membuat Catherine tampak dekat dan mudah dijangkau oleh publik. Dalam pandangan masyarakat, Catherine bukan hanya seorang bangsawan, tapi dianggap sebagai People's Princess, putri rakyat, yang memadukan nilai-nilai tradisional kerajaan dengan kepekaan modern. Orang-orang mengaguminya karena sifatnya yang membumi dan tulus. Catherine mampu menjalankan tanggung jawab kerajaannya sambil tetap terhubung dengan keprihatinan rakyat biasa. Ikatan ini diperkuat oleh kerja amalnya yang tulus, yang dilakukan bukan demi pujian publik, melainkan karena rasa belas kasih yang murni. Rekan dekatnya, seperti mantan sekretaris Jamie Litter Pinkerton, mencatat bahwa Catherine tidak pernah mencari perhatian atau persetujuan demi citra publik. Seperti Ratu Ibu, ia lebih memilih untuk menjauh dari sorotan dan fokus pada tugasnya, menghindari hal-hal yang bisa menarik perhatian berlebihan. Meskipun ingin menjaga privasinya, media terus-menerus mengikutinya. Mereka ingin tahu segalanya tentang kehidupannya, yang sangat dikagumi dan dicintai publik. Kehidupan Catherine berjalan baik hingga muncul perbandingan antara dirinya dan Putri Diana. Hal ini memicu ketegangan antara Catherine dan Ratu Camilla. Muncul rumor tentang perseteruan di antara keduanya, dan meskipun mereka masih tampil bersama di depan publik dengan senyuman, jelas terlihat bahwa ada ketegangan yang tersimpan di baliknya. Banyak orang bertanya-tanya mengapa hubungan antara Catherine dan Camilla terasa renggang. Salah satu alasannya bisa jadi karena popularitas dan kerja amal Catherine mengingatkan publik pada Putri Diana yang sangat dicintai sebelum kematiannya. Yang tragis, Diana dikenal sebagai People's Princess karena kedekatannya dengan masyarakat. Ketika Catherine masuk ke dalam keluarga kerajaan, publik mulai membandingkannya dengan Diana, yang membuat posisi Camilla menjadi semakin sulit.
Camilla menghadapi banyak kritik saat menikah dengan Pangeran Charles karena banyak orang yang tidak menyetujuinya pada awalnya. Persepsi media dan publik terhadap Camilla sangat keras, apalagi ketika Catherine justru disambut hangat. Perbandingan antara Catherine dan Diana membawa kembali kenangan menyakitkan bagi Camilla, yang dulu harus berjuang keras demi mendapatkan penerimaan publik. Ketegangan semakin memuncak saat Catherine mulai mengenakan perhiasan peninggalan Diana, yang bagi sebagian orang adalah tindakan manis, namun bagi Camilla menjadi pengingat yang menyakitkan. Persaingan makin terasa ketika Ratu Elizabeth menunjukkan lebih banyak perhatian dan dukungan kepada Catherine, yang semakin melukai hati Camilla. Catherine dengan mudah dicintai oleh publik dan keluarga kerajaan, sementara Camilla harus berusaha keras untuk membuktikan dirinya kepada sang ratu. Titik baliknya terjadi ketika Catherine dinobatkan sebagai Putri Wales, sebuah gelar yang dulu dipegang oleh Diana. Ini menjadi pemicu besar bagi Camilla. Persaingan antara keduanya pun semakin memanas, dan ketegangan dalam hubungan mereka tak bisa lagi disembunyikan. Catherine menjadi sosok yang sangat populer, dan dengan anggun menjalankan tugas-tugas kerajaannya. Sementara masa lalu Camilla yang penuh perjuangan semakin terlihat mencolok. Perbandingan yang terus-menerus antara Catherine dan Diana menciptakan rivalitas yang membentuk dinamika hubungan mereka di dalam istana, hubungan mereka di dalam keluarga kerajaan. Sekarang mari kita bahas kontroversi yang mengelilingi tiara. Halo, mengapa Camilla menentang Catherine mengenakannya? Apa yang sebenarnya ia takutkan? Tiara Cartier Halo adalah salah satu perhiasan paling terkenal dalam koleksi kerajaan Inggris. Tiara dalam keluarga kerajaan bukan hanya sekadar aksesori cantik. Mereka melambangkan status, kekuasaan, dan sejarah. Makna dari sebuah tiara sering kali berubah, tergantung siapa yang mengenakannya. Ketika Putri Catherine memutuskan untuk mengenakan tiara Cartier Halo yang dulunya milik Ratu Elizabeth, hal ini menjadi simbol kuat keterkaitannya dengan sejarah keluarga kerajaan. Putri Catherine dikenal sangat menghormati tradisi kerajaan, sehingga keputusannya untuk mengenakan tiara ini memiliki arti penting. Namun, tidak semua orang senang dengan keputusan itu. Catherine sering mengenakan perhiasan yang pernah dimiliki oleh Ratu Elizabeth dan Putri Diana sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi kerajaan. Namun, saat ia memilih tiara Cartier Halo, yang sangat erat kaitannya dengan Ratu Elizabeth, hal ini dilaporkan memicu ketegangan, terutama dengan Camilla Donta tiara Cartier Halo pertama kali dibuat untuk Ratu Elizabeth, Ratu Ibu, atas permintaan Raja George VI saat ia masih menjadi Duke of York pada tahun 1936. Tiara ini pertama kali diperlihatkan ke publik dalam acara amal di Claridge's London untuk menggalang dana bagi perempuan di London Selatan. Keindahan tiara ini tidak hanya dihargai karena tampilannya, tetapi juga karena pesan yang dibawanya, dukungan keluarga kerajaan terhadap isu-isu penting. Tiara ini dibuat dari platinum dan dihiasi 739 berlian potongan brilian, serta 149 berlian potongan baget. Desainnya yang menyerupai gulungan bergelombang menciptakan kilau mempesona, sehingga dikenal dengan sebutan Halo Tiara. Setelah beberapa kali memakainya, Ratu Ibu kemudian menghadiahkan tiara ini kepada putrinya, Putri Elizabeth, saat ulang tahunnya yang ke-18. Namun, ketika Elizabeth menjadi ratu, ia berhenti mengenakannya di depan publik, yang menimbulkan spekulasi. Sebagian orang mengira ia tidak menyukai tiara tersebut, tapi para ahli mengatakan alasannya lebih bersifat praktis. Selama Perang Dunia II, tidak pantas bagi sang ratu untuk mengenakan perhiasan mewah. Akhirnya diketahui bahwa Ratu Elizabeth memang tidak terlalu menyukai tiara tersebut. Ia meminjamkannya kepada adiknya, Putri Margaret, dan kemudian kepada Putri Anne, sebelum akhirnya menghilang dari pandangan publik selama bertahun-tahun. Kemunculan tiara itu kembali menjadi sorotan ketika dikenakan oleh Putri Catherine, yang sekarang dikenal sebagai Duchess of Cambridge, mengenakan tiara itu pada hari pernikahannya dengan Pangeran William. Luar biasa. Kehadiran gaun Duchess of Cambridge dalam pameran benar-benar mengangkat keseluruhan acara. Ratu Elizabeth dengan senang hati meminjamkan perhiasan istimewa ini dan gembira melihat Catherine memakainya di hari yang sangat penting tersebut. Tiara itu menjadi pelengkap indah untuk gaun pengantin Catherine dan menunjukkan penghormatannya terhadap adat istiadat kerajaan. Publik dengan cepat menarik kesamaan antara Catherine dan Ratu Elizabeth, mencatat bagaimana sang putri muda tampaknya mewarisi warisan kerajaan. Namun tidak semua orang senang dengan keputusan tersebut. Camilla, permaisuri ratu, tidak senang dengan perhatian yang diterima Catherine.
tampaknya sorotan mulai berpindah darinya dan mengarah pada sang putri muda. Catherine mulai dipandang sebagai sosok yang bisa melanjutkan warisan keluarga kerajaan, mirip dengan Putri Diana dan Ratu Elizabeth. Perubahan ini tidak menyenangkan bagi Camilla, karena ia telah bekerja keras untuk menemukan posisinya dalam keluarga kerajaan. Awalnya, Catherine ingin pernikahan yang sederhana, dengan mahkota bunga, daripada tiara. Namun, Camilla tidak setuju dan bersikeras mengikuti tradisi kerajaan demi mempertahankan citra monarki. Ia berpikir bahwa mengenakan tiara adalah hal yang penting. Camilla mencoba membujuk Catherine untuk memakai tiara, tetapi Catherine mengejutkannya dengan memilih tiara Cartier Halo, sebuah tiara yang terkait erat dengan Ratu Elizabeth. Keputusan ini mengecewakan Camilla karena ia pernah berharap dapat mengenakan tiara itu sendiri di masa lalu. Catherine dan Pangeran William juga memilih menikah di Westminster Abbey, bukan di Katedral St. Paul, yang lebih umum digunakan untuk pernikahan kerajaan, yang menyebabkan ketegangan tambahan. Camilla melihat keputusan Catherine sebagai ancaman terhadap posisinya dalam keluarga kerajaan. Namun bagi Catherine, itu hanya keputusan terbaik menurut pandangannya. Keputusan Putri Catherine untuk mengenakan tiara Cartier Halo sangat bermakna. Itu menunjukkan rasa hormatnya terhadap tradisi kerajaan dan sejarah monarki Inggris. Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai bentuk tantangan terhadap status quo, tetapi bagi Catherine, itu adalah cara untuk memberi penghormatan pada warisan keluarga kerajaan dan merangkul masa depannya. Namun, ini bukan satu-satunya saat Camilla menunjukkan ketidaksenangannya terhadap keputusan Catherine. Kesehatan Kate versus tuntutan Camilla. Kate dikenal sebagai sosok yang diplomatis dalam keluarga kerajaan, tetapi kini ia menghadapi tantangan yang menguji reputasinya. Ia harus menghadapi masalah kesehatan setelah menjalani kemoterapi, yang memaksanya untuk fokus pada pemulihan diri. Situasinya sangat sensitif. Pada bulan Januari, ia menjalani operasi besar di bagian perut di London, dan pada saat itu, diperkirakan kondisi saya tidak bersifat kanker. Ratu Camilla dikatakan telah mendesak Kate untuk segera melanjutkan tugas kerajaan tanpa mempertimbangkan kesehatan dan pemulihannya. Hal ini meningkatkan ketegangan antara mereka. Baru-baru ini, Camilla mengunjungi Kate dengan cara yang ramah. Tetapi beberapa orang merasa bahwa mungkin ada alasan tersembunyi di balik kunjungan tersebut. Selama kunjungan tersebut, Camilla menyebutkan merasa lelah dengan tanggung jawab kerajaan dan menyarankan agar Kate membantu mengerjakan beberapa tugas. Kate ragu dengan saran tersebut karena ia merasa harus fokus pada kesehatan dan tanggung jawab keluarganya terlebih dahulu. Usulan ini memperburuk ketegangan yang sedang berlangsung, memicu perdebatan publik yang kuat tentang apakah Kate yang sedang berjuang melawan kanker dan memusatkan perhatian pada kesehatannya, atau Camilla, yang berkomitmen untuk melaksanakan tugas kerajaan yang benar. Konflik ini menyebabkan ketegangan antara Kate, Camilla, dan Pangeran William. Pangeran William secara terbuka mendukung Kate dan mengkritik Camilla, yang semakin memperburuk keadaan dalam keluarga kerajaan. Para kritikus mengkritik Camilla atas pernyataannya tentang merasa kewalahan dengan tanggung jawabnya. Beberapa orang percaya bahwa karena Kate menghadapi masalah kesehatan serius, penderitaannya dianggap kurang penting. Berbagai pendapat tentang Kate ini telah memicu perdebatan publik yang semakin besar, meningkatkan diskusi tentang keluarga kerajaan dan menyoroti hubungan serta harapan yang berbeda antar anggotanya. Keterlibatan Pangeran Harry dan Meghan Markle membuat situasi ini semakin rumit. Mereka secara terbuka menunjukkan dukungan untuk Kate, yang membuat hubungan dalam keluarga kerajaan semakin kompleks. Ini mungkin dilihat sebagai langkah strategis untuk menunjukkan persatuan dengan Kate, terutama mengingat simpati luas terhadap masalah kesehatan yang dihadapinya. Banyak orang memantau dengan cermat untuk melihat bagaimana keluarga kerajaan menangani tantangan-tantangan ini seiring dengan meningkatnya ketegangan. Perseteruan yang berlangsung antara Kate dan Camilla dengan dukungan William, Harry, dan Meghan bisa memiliki dampak besar terhadap bagaimana publik memandang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan kini berada dalam situasi yang sangat sensitif, dan bagaimana mereka menangani isu-isu ini sangat penting untuk menjaga kesatuan dan reputasi mereka di mata publik. Apa pendapatmu tentang tindakan Ratu Camilla? Apakah kamu percaya bahwa publik akan pernah sepenuhnya menerima Camilla? Jangan ragu untuk meninggalkan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Sebelum kamu pergi, klik video yang muncul di layar.